warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya dari Prodi Akuntansi SDI Sutatmaja Subang dengan NIM yaitu 0311123024. Dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri SMSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan PT Maraksa Biru Energi Tbk dengan menggunakan metode analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size. Di mana ini sebagai syarat tugas akhir sebelum UTS mata kuliah analisis laporan keuangan. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan adalah proses mengevaluasi informasi keuangan suatu perusahaan melalui laporan keuangannya, seperti neraca dan laporan laba rugi, untuk memahami kondisi keuangan, kinerja, dan potensi perusahaan di masa depan. Tujuannya yaitu untuk membantu pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, kreditor, dan pihak-pihak lainnya. Yang pertama yaitu ada analisis perbandingan, di mana metode analisis dengan membandingkan laporan keuangan dari 2 atau lebih periode yang berbeda. Tujuannya yaitu untuk melihat perubahan, kenaikan atau penurunan secara absolut maupun persentase. Lalu selanjutnya ada analisis tren, di mana analisis tren digunakan untuk melihat arah perkembangan suatu pos keuangan selama beberapa tahun. Analisis tren ini biasanya dipakai untuk menilai pertumbuhan jangka panjang. Lalu selanjutnya ada analisis common size. Analisis yang menyajikan setiap pos dalam laporan keuangan sebagai persentase dari total tertentu agar memudahkan perbandingan antar perusahaan atau antar periode. Di mana dalam neraca tiap akun dibandingkan dengan total aset. Dalam laporan laba rugi, tiap akun dibandingkan dengan penjualan atau net sale. Di sini selanjutnya mengenai neraca perbandingan ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang pertama ada kas dan bank, di mana di tahun 2022 yaitu sekitar 2.975.346.009 rupiah. Lalu di tahun 2023 yaitu mengalami penaikan sekitar 41.037.117.495 rupiah. Lalu selanjutnya ada piutang usaha, di mana yang pertama ada pihak ketiga pada tahun 2023 yaitu sekitar 21.542.750.000, di mana ini mengalami peningkatan. Lalu yang selanjutnya ada pihak berelasi sekitar 39.756.331 rupiah. Lalu selanjutnya ada piutang lain-lain, di mana yang pertama yaitu pihak ketiga di tahun 2023 yaitu sekitar 4.900.000.000. Lalu di tahun 2023 yaitu sekitar 1.847.065.090 rupiah, di mana ini mengalami kenaikan sekitar 3.052.934.910 rupiah. Lalu selanjutnya ada pihak berelasi, di mana di tahun 2022 yaitu sekitar 2.578.051.352 rupiah. Di tahun 2023 yaitu sekitar 3.579.401.352 rupiah. Selanjutnya ada total aset lancar di tahun 2022 yaitu sekitar 115.26.646.582 miliar. Lalu di tahun 2023 yaitu sekitar 588.927.812 rupiah, di mana ini mengalami kenaikan sekitar 473.895.941.230 rupiah.
sekitar 137,2%. Pihak ketiga yaitu sekitar 100%. Ada piutang lain dan pihak ketiga yaitu sekitar minus 62,3%. Lalu pihak berelasi yaitu 38,8%. Lalu investasi jangka pendek itu sekitar 12181,7%. Lalu pajak dibayar di muka yaitu sekitar 593,1%. Selanjutnya ada uang muka yaitu sekitar 392,0%. Lalu ada total aset lancarnya itu sekitar 412,0%. Selanjutnya ada aset tidak lancar, di mana di tahun 2022 yaitu sekitar 631 juta. Selanjutnya di tahun 2023 pun sama, sekitar 631 juta. Lalu berikutnya di piutang pihak berelasi tahun 2022-nya itu sekitar 95.448.738.145 rupiah. Lalu di tahun 2023-nya yaitu sekitar 95.448.738.145 miliar. Sehingga total aset tidak lancarnya di tahun 2022 sekitar 178.751.644.438 rupiah. Dan di tahun 2023 yaitu sekitar 151.247.888 rupiah. Sehingga mengalami penurunan sekitar 27.580.396.550 rupiah. Dimana kalau dipersenkan itu sekitar minus 15,4%. Lalu total asetnya itu di tahun 2022 sekitar 293.778.291.020 rupiah. Lalu di tahun 2023 sekitar 740.093.835.700 rupiah. Bila dipersenkan yaitu sekitar 151,9% atau rasionya sekitar 2,52%. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian, di mana yang pertama itu pendapatannya yaitu sekitar di tahun 2022 sekitar 808.504.420 rupiah, dan tahun 2023 yaitu sekitar 30.310.852.550 rupiah. Mengalami kenaikan sekitar 29.502.348.130 rupiah. Bila dipersenkan yaitu sekitar 364,9%. Dan rasionya yaitu 37,49. Lalu ada beban pokok pendapatan, di mana di tahun 2022 sekitar 557.400 rupiah, dan tahun 2023 yaitu sekitar 3.054.504.986 rupiah, di mana ini mengalami kenaikan sekitar 2.494.504.586 rupiah. Lalu laba kotornya yaitu sekitar 27.256.347.564 rupiah. Dan di tahun 2022 yaitu 251.504.020 rupiah. Di mana ini mengalami kenaikan sekitar 27.4.843.544 rupiah. Bila dipersenkan yaitu sekitar 10.737% atau 108,3,7%. Selanjutnya ada laba rugi sebelum taksiran beban pajak.
di tahun 2002 yaitu sekitar 5 miliar 27 juta 448.915 rupiah. Dan di tahun 2023 yaitu sekitar 2 miliar 431 juta 963.377 rupiah. Di mana ini mengalami kenaikan yaitu sekitar 7 miliar 459 juta 412.292 rupiah. Dan di tahun 2022 taksiran beban pajak netonya yaitu sekitar 7.962.000 dan tahun 2023-nya yaitu sekitar 2 miliar 284 juta 107.881 rupiah. Selanjutnya total laba rugi komprehensifnya yaitu sekitar di tahun 2022 sekitar 5 miliar 97 juta 111.915 rupiah. Dan di tahun 2023 yaitu 147 juta 855.496 rupiah. Mengalami kenaikan yaitu sekitar 5 miliar 244 juta 967.411 rupiah. Atau sekitar 103%. Lalu selanjutnya ada total penghasilan komprehensif yang dapat distribusikannya. Yang pertama yaitu tahun 2022 sekitar 5 miliar 35 juta 410.915 miliar. Lalu di tahun 2023 yaitu sekitar 147 juta 855.496 rupiah. Analisis tren dan laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang pertama, kas dan banknya ini sama kayak sebelumnya, hanya saja cara kita nyari si trennya ini 44 miliar 12.463.504 rupiah dibagi 2 miliar 975.346.009 rupiah dikali 100%. Jadi hasilnya segini. Begitupun selanjutnya. Total aset lancarnya itu sekitar di tahun 2022 115 miliar 26.646.582 rupiah. Dan di tahun 2023 yaitu sekitar 588 miliar 922.587.812 rupiah atau sekitar 511,99%. Lalu ada aset tidak lancarnya, sama saja, dan totalnya itu sekitar 178 miliar 751.644.438 rupiah. Lalu tahun 2023 nya yaitu sekitar 151 miliar 171.247.888 rupiah atau sekitar 84,57%. Lalu total keseluruhan asetnya yaitu sekitar 293 miliar 778.291.010 rupiah. Lalu di tahun 2023 yaitu sekitar 740 miliar 93.835.700 rupiah atau sekitar 251,92%. Lalu di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Ini sama aja kayak sebelumnya. Di tahun 2022 yaitu sekitar 808.504.420 rupiah, di mana itu pendapatan di tahun 2022. Lalu di tahun 2023 nya sekitar 30 miliar 310.852.550 rupiah. Sehingga trennya itu 3.749%.
Lalu ada bebannya sekitar Rp557.400.000 dan 2023 yaitu Rp3.054.986.000. Dan laba kotornya itu Rp251.504.20. Dan tahun 2003 yaitu Rp27.256.347.564. Sudah total laba atau rugi kompresifnya di tahun 2022 Rp5.911.915 tahun 2023 yaitu sekitar Rp147.855.496. Totalnya yaitu Rp5.035.410.915. Dan tahun 2023 yaitu sekitar Rp147.855.496. Lalu ada laporan posisi keuangan analisis common size. Yang pertama ada kas dan bank di tahun 2022 sama kayak sebelumnya. Lalu ini cara nyari sepersennya itu Rp24.463.504. Dia dibagi sama si total asetnya yaitu Rp740.093.835.700, lalu dikali 100%. Dan seterusnya yang kedua berarti Rp21.542.750.000 dibagi si total aset tadi dikali 100%, maka hasilnya segini. Lalu di tahun 2022 pun sama, 2 miliar ini Rp2.975.346.009 dibagi total aset yang di tahun 2022 Rp293.778.291.020 dikali 100%, maka akan menghasilkan segini, 1,01%. Dan begitu pun selanjutnya ya. Terus ada liabilitas dan ekuitas. Ada utang yaitu di tahun 2022 sekitar Rp4.411.014.533 dan di tahun 2023 yaitu Rp1.161.869.812. Nah, kalau ini cara nyari persennya, si 1.161.869.812 dibagi Rp4.293.014.533 dikali 100%, maka akan menghasilkan ini. Lalu yang 2022-nya sama aja, berarti dikali balik Rp4.293.014.533 dibagi Rp1.263.869.812, maka akan menghasilkan segini, 364,84%. Dan seterusnya. Di sini menghasilkan total liabilitas dan ekuitasnya sekitar Rp293.278.291.020 dan di tahun 2023 yaitu sekitar Rp740.093.835.700. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Ini sama aja. Nah, ini beban pokok pendapatannya
cara nyari si common size-nya ini pada tahun 2023, kita tinggal cara ngitungnya itu beban pokok pendapatan di tahun 2023 dibagi beban pokok pendapatan di tahun 2022 dikali 100%. Nah, kalau ini tinggal dibalik, berarti beban pokok pendapatan di tahun 2022 dibagi beban pokok pendapatan di tahun 2023 dikali 100%. Nah, ini tinggal dikurangi aja, cari laba kotornya, pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan. Lalu ada total laba ruginya sekitar 147.855.456 rupiah. Dan di tahun 2022 yaitu sekitar 5.097.111.915 rupiah. Lalu total penghasilan komprehensif yang dapat didistribusikannya yaitu sekitar 5.035.410.915 rupiah, dan di tahun 2023 yaitu 147.855.496 rupiah, atau bila dipersenkan yaitu sekitar minus 623%. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.